Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian, di mana sedikit saya akan mengulas insyaallah tentang kajian kita yang lalu. Ada dua termin sebenarnya kajian kita yang telah lalu, yaitu yang dimulai dari awal proses pencabutan nyawa manusia sampai dia ke alam barzakh. Dan termin yang kedua, yaitu termin yang pertama tersebut kita ambil pembahasannya dari al-qiyamatu sughra. Adapun termin yang kedua, perjalanan kematian kita, perjalanan setelah kematian, termin yang kedua yaitu yang dimulai dari sejak hari kiamat, sejak ditiupkannya sangkakala. Sejak ditiupkannya sangkakala, dan itu kita ambil dari kitab Al-Qiyamatul Kubra. Al-Qiyamatul Kubra karya Profesor Dr. Umar Sulaiman bin Abdillah Al-Shqar. Dan yang akan kita rangkum, ya, karena kita sudah menyelesaikan kitab ini, untuk kembali merangkumnya dengan ringkas sehingga kita bisa mendapatkan maklumat secara ringkas tentang buku ini, sekalian mengulang pelajaran secara ringkas. Insyaallah kita akan karena sudah selesai buku ini kita bahas, kita ringkas ikhwah. Baik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama yaitu terkait dengan nama-nama hari kiamat. Di sini penulis memulai kitabnya dengan menyebutkan nama-nama hari kiamat. Ada sekitar ada 22 nama, ya, terkait dengan hari kiamat, di mana bagi orang Arab apabila mereka memberikan nama untuk satu benda dengan nama yang cukup banyak, itu menunjukkan bahwasanya merupakan satu hal yang sangat besar, sesuatu yang sangat yang sangat mereka kagumi, atau sesuatu yang sangat mengerikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama-nama untuk hari kiamat dengan 22 nama. Ini menunjukkan peristiwa hari kiamat bukanlah peristiwa yang ringan, tapi peristiwa yang sangat mengerikan. Peristiwa yang sangat mengerikan. Seperti Allah menamakan Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, Sa'ah, Yaumul Ba'ts, ya, Al-Qari'ah, Yaumul Fasl, Sakhah, Tammah, kemudian Yaumul Hasrah, Ghashiyah, Yaumul Khulud, kemudian Yaumul Hisab, Al-Waqi'ah, Yaumul Wa'id, Yaumul Jama', Yaumul Talaqi, Yaumul Tanad, Yaumul Taghabun.
Itulah 20 nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Mengapa kita simpulkan demikian? Karena memang sebagai contoh seperti pedang. Orang-orang Arab menamakan pedang itu dengan sekitar 500 nama hanya untuk pedang. Karena bagi mereka pedang itu suatu hal yang sangat diperlukan mereka. Sehingga hal itu, dan bukan hanya sekedar diperlukan, tapi sebagai gengsi bagi mereka itu pedang. Ya, makanya ada pedang yang makbot pegangannya itu dari emas, sampai mereka memberi nama 500 nama untuk pedang. Itu menunjukkan bagaimana ihtimam mereka, perhatian mereka, kekaguman mereka, kewibawaan mereka, ya, dan perhatian mereka itu pada benda yang bernama pedang. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pada pembahasan pertama, penulis menyebutkan tentang ditiupkannya sangkakala. Ditiupkannya sangkakala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya ketika hari kiamat itu akan ditiupkannya sangkakala. Ditiupkannya sangkakala. Pada saat itu maka kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apa itu sangkakala? Ya. Sangkakala yaitu ikhwah sebuah benda yang ditiup. Sebuah benda yang ditiup, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, juga termasuk Imam Hakim dari Abdullah bin Amr bin As, ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah tentang sangkakala itu apa? Lantas beliau menjawab, qarnun yunfakhu fihi, yaitu tanduk yang ditiup. Tanduk yang ditiup. Kita tidak tahu tanduk apa, yang jelas itu merupakan ya bentuknya seperti tanduk. Ya kalau kita katakan trompet lah ya, trompet ya berbentuk tanduk. Itulah bentuk sangkakala, tasawur sangkakala yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukanlah sebuah trompet seperti yang biasa ditiup oleh anak-anak atau seperti trompet yang biasa ditiup oleh orang-orang Yahudi ya. Tapi ini trompet yang dia bentuknya seperti tanduk. Kemudian ikhwah, siapa yang meniup trompet ini? Yang meniup trompet ini adalah sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar Asqalani bahwa yang meniup trompet ini adalah malaikat yang bernama Israfil. Bahkan Al-Hulaimi rahimahullah menyatakan ini ijma' para ulama bahwasanya yang meniup trompet itu adalah Israfil. Ya, malaikat yang bernama Israfil. Di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sejak Israfil ini ditugaskan untuk meniup sangkakala, sejak saat itu matanya tidak terlepas dari arasy. Jadi sekarang ini Israfil sedang melihat ke arah arasy. Dia tidak berani menoleh kemanapun. Kenapa demikian? Karena dia khawatir ketika dia menoleh ke tempat lain, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk meniupkan sangkakala. Ini disebutkan ikhwah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari apa sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumi tala'at 'alaihi syams yaumul jum'ah. Bahwasanya sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat lah Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus saah illa yaumul jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Berarti karena sangkakala itu ditiup untuk menghancurkan alam ini, yang ditiup oleh malaikat Israfil, itu ditiup ya, sangkakala itu ditiup di hari Jumat. Kemudian ikhwah, azani Allah wa iyyakum, ada berapa kali sangkakala itu ditiup? Ada berapa kalikah sangkakala itu ditiup? Ikhwah, azani Allah wa iyyakum, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala firman, wa nufikha
Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka bermatianlah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan untuk kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, dan mereka pun bangkit dari kematian mereka, yanzurun, menunggu perintah. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwasanya sangkakala itu ditiup dua kali. Kali pertama untuk menghancurkan alam, yaitu hari kiamat, hancurnya alam ini. Kali kedua untuk membangkitkan kembali manusia-manusia yang telah mati dikarenakan baik yang meninggalnya di sebelum terjadi hari kiamat maupun yang meninggalnya ketika terjadi hari kiamat di saat ditiupkannya sangkakala yang pertama. Kemudian ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Ya. Beliau penulis menyebutkan tentang di sini kan ada firman Allah Subhanahu wa taala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka bermatianlah siapa saja yang ada di langit dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang siapa yang tidak pingsan ataupun yang tidak meninggal, ya ini para ulama khilafiyah, ada yang menyebutkan dia adalah para malaikat, ada yang menyebutkan kecuali Nabi Musa dan lain-lainnya. Kemudian ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada pembahasan dibangkitkannya manusia. Dibangkitkannya manusia. Dan ini dasarnya yang paling jelas disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu Zumar, Az-Zumar ayat 68, ya. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka hancurlah dan bermatianlah siapa saja yang ada di langit dan yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan untuk kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, dan pada saat itu maka bangkitlah manusia, yanzurun, menunggu perintah berikutnya. Jadi adanya hari berbangkit, bangkitnya manusia dari kematian mereka. Kemudian ikhwah, selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina an-nafkhataini arba'un, antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu jaraknya selama 40. Hanya saja Allahu a'lam bissawab, di sini tidak disebutkan, dalam hadis tidak ada disebutkan ini 40 apa. Apakah 40 hari, apakah 40 tahun? Intinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 40. Jadi antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua itu selama 40. Kemudian summa yanzilu minas sama'i ma, kemudian turunlah hujan dari langit, fayanbutuna kama yanbutul baqal, maka tumbuhlah sebagaimana tumbuhnya bakal. Bakal itu rerumputan lah kita katakan, ya, seperti tanaman-tanaman kecil ketika kita siram, ya, ketika kita siram adanya bibit-bibit tanaman, kemudian dia tumbuh ketika disiram. Walaysa fil insani syai'un illa balah, dan tidak ada satupun dari tubuh manusia kecuali dia akan hancur lebur ketika manusia sudah meninggal, ya, seperti yang kita katakan tadi, baik meninggalnya sebelum hari kiamat maupun setelah ketika hari kiamat, maka semua tubuh manusia itu akan hancur, illa 'idhamun wahid, kecuali satu tulang. Apa itu? Wa huwa 'adzbul dzambi minhu, yaitu ujung tulang ekor. Yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Dari sinilah nanti sedikit demi sedikit manusia akan tumbuh bagaikan tumbuhnya pohon.
Demikian ikhwah. Jadi seperti sebagaimana bibit yang kita letakkan di tanah kemudian kita siram maka dia akan tumbuh pelan-pelan, maka manusia ya bibit dia itu yaitu ujung ekornya, ujung tulang ekor. Dari ujung tulang ekor inilah manusia nanti akan tumbuh sedikit demi sedikit sehingga dia bangkit. Ya, sehingga dia bangkit. Jadi ikhwah tidak sebagaimana tidak, jangan kita bayangkan ketika manusia itu bangkit keluarlah tangan kedua begitu ya dari tanah ya. Ini Allahu alam dari mana referensinya juga, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia itu tumbuh nanti dari tulang ekornya sedikit demi sedikit ya akan sempurna sampai sempurna satu tubuh, dan dasarnya yaitu dari tulang ekor. Jadi semua tubuh manusia itu akan hancur kecuali tulang ekor. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dari tulang ekor inilah akan tumbuh manusia, tetapi kemampuan jasadnya, kemampuan badannya tidak sama lagi dengan kemampuan jasad sebelumnya. Kalau jasad manusia sebelumnya yaitu ketika dia berada di dunia, ini jasad yang bisa menerima kematian. Ya, jasad yang bisa menerima kematian. Tapi jasad yang tumbuh ini ikhwah, itu jasad yang tidak menerima kematian. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Kalau kita lihat perjalanan ruh, ya, kalau kita lihat perjalanan ruh, dan kalau kita sedikit kita review dengan kajian kita di saat di alam barzakh, ruh itu ikhwah, ruh itu pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian mereka. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala. Ruh-ruh manusia semuanya mengatakan tentu. Baik. Kemudian setelah itu ada proses penciptaan manusia. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari sperma. Baik. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, kemudian ditiupkan ruh. Kalau kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, bahwasanya kalian itu ciptaannya disempurnakan di perut ibu kalian selama 40 hari berupa sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian akan berubah menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah mislu dzalik dengan waktu yang sama. Kemudian fayursalu ilaihil malak, dan diutuslah malaikat ke rahim ibu tersebut yang punya janin, fayunfakhu fihi ruh. Maka janin itu pun ditiupkan ruh. Disitulah saat berpadunya antara jasad dengan ruh yang sebelumnya terpisah, ya. Maka masuklah manusia ke alam dunia. Dia pun lahir, dia pun hidup di dunia dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diperlambat dan tidak akan ada dipercepat. Demikian. Hanya kehidupan manusia di dunia ini terkait dengan ruhnya, ini ruh kadang-kadang pergi, kadang-kadang tidak. Kapan dia pergi, ikhwah? Di saat kita tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dia yang mewafatkan kalian pada malam hari dan mengetahui apa yang kalian lakukan ketika siang hari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita tidur itu wafat. Baik. Oleh karena itu, ketika kita mau tidur, doa kita bismikallahumma amutu wa ahya. Ketika kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Demikian. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi sebenarnya tidur itu merupakan kematian. Hanya terpisahnya ruh dengan jasad ini dia semi. Dia akan kembali. Nah, memang ada yang dia tidur kemudian ruhnya tak kembali dikarenakan sudah masuk batas ajalnya, dan ada yang kembali. Ya, dan ada yang kembali. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baik. Setelah manusia dicabut nyawanya, ya, setelah manusia dicabut nyawanya, mati untuk yang kedua kalinya. Mati untuk yang kedua kalinya, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang neraka mengatakan, ahli neraka mengatakan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah,
engkau telah mematikan kami 2 kali dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Mati pertama yang dimaksud adalah sebelum ditiupkan roh. Mati yang kedua setelah dicabut roh. Itu mati yang kedua. Ya. Adapun kehidupan yang kedua kali kehidupan yang pertama yaitu ketika manusia ditiupkan roh. Kehidupan yang kedua yaitu setelah dia mati dan nanti di hari kiamat akan disatukan kembali. Inilah yang kita bicarakan ini. Pada kehidupan yang kedua, di mana saat itu manusia akan kembali bersatu dengan rohnya. Akan kembali bersatu dengan roh. Tapi persatuan roh ketika manusia di dunia beda dengan persatuan roh dengan jasad ketika dia sudah berada di hari akhirat. Persatuan roh di dalam jasad ketika masih di dunia bisa pergi, bisa datang, dan pada akhirnya memang akan terpisah sama sekali. Namun untuk hari berbangkit, tersatunya kembali antara roh dengan jasad ini, bersatunya roh dengan jasad yang tidak akan ada mati lagi setelahnya. Ya, tidak akan ada lagi kematian setelahnya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'tihil mautu min kulli makan. Bahwasanya nanti di hari akhirat bahwasanya akan datang kematian dari arah mana saja. Artinya perkara-perkara yang apakah dia diazab namun tak mati-mati. Wa ma huwa bimayyitin. Dan dia tidak akan mati. Sehebat apapun siksaan, sehebat apapun deraan dan seterusnya yang dirasakan oleh penduduk neraka, dia tidak akan mati karena memang tidak ada kematian lagi setelah itu. Demikian ikhwah. Jadi jasad yang ada nanti di hari kiamat itu yaitu berbeda dengan jasad yang sebelumnya. Hanya memang ikhwah yang tadinya mungkin cacat ketika di dunia, kemudian ketika di hari akhirat dia tidak cacat lagi, seperti Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Dia ketika di dunia dia cacat kakinya. Demikian dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya tewas dalam jihad fisabilillah, kemudian saya dibangkitkan nanti di hari kiamat, apakah kakiku masih cacat?" Kata Rasulullah, "Enggak, semua akan sempurna." Semua akan sempurna. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian memang sih ada juga yang cacat pada waktu itu, yaitu yang buta. Ya, yang buta. Makanya mereka ada bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Qalu rabbana lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku dahulu itu bisa melihat. Berarti ada sebab. Sebagaimana cacat seorang nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, bahunya miring. Ya, bahunya miring jalannya. Kenapa? Karena dia punya istri lebih daripada satu tapi tidak adil. Demikian ikhwah. Namun ada juga tubuh-tubuh itu menjadi kebanggaan. Seperti lehernya panjang. Lehernya panjang. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innal mu'adzinin atwalun nasu unuqan yaumil qiyamah. Nanti para mu'adzin di hari kiamat memiliki leher yang paling panjang. Yang paling panjang. Nanti akan kita bahas secara ringkas. Demikian ikhwah. Azzallahuikum. Itulah tubuh nanti di hari kiamat. Setelah dibangkitkan. Kemudian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Siapa yang pertama sekali dibangkitkan? Siapakah yang pertama sekali dibangkitkan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Dan orang yang pertama sekali keluar bangkit dari kuburannya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, setelah manusia itu bangkit dari kuburannya masing-masing, di tempatnya masing-masing, ya, di tempatnya masing-masing. Lantas bagaimana? Setelah itu seluruh manusia akan digiring di satu tempat. Inilah yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah dikumpulkan seluruh manusia. Dalam surat Hud ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dzalika yaumul majmu'un lahun nas." Itulah hari yang dikumpulkannya seluruh manusia. Wa dzalika yaumul mashhud, dan itu merupakan hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Semua makhluk. Ikhwah, kenapa semua makhluk? Apakah hewan masuk? Termasuk hewan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang dibangkitkan nanti bukan hanya manusia, tapi hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan semuanya. Dalam soal Waqiah ayat 49, Allah Subhanahu wa taala 49-50, Qul innal awwalina wal akhirin, katakan ya Muhammad, sungguhnya orang yang pertama dahulu, wal akhirin, dan orang yang terakhir, la majmu'un, mereka pasti akan dikumpulkan ila miqat yaumin ma'lum, di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian apakah hewan juga dibangkitkan? Ya, hewan juga dibangkitkan. Hewan juga akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebagaimana surah Al-An'am ayat 38. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Takwir ayat 5, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan buas pemangsa husyirat, mereka akan dikumpulkan, ya, mereka akan dikumpulkan. Untuk apa mereka ini dikumpulkan? Kalau manusia jelas, mereka dikumpulkan, mereka dibangkitkan dan dikumpulkan, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat hukuman dan akan mendapat balasan. Mereka yang baik akan dibalas surga, mereka yang buruk akan ditempatkan dalam api neraka. Itu pun setelah proses hisab, mizan, timbangan, sebagaimana yang nanti akan kita ulas. Ikhwah, terus hewan-hewan ini untuk apa? Untuk apa hewan-hewan ini dibangkitkan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ikhwah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya yuhsyarullahu al-khalqu kulluhum yaumil qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggiring, menyatukan, ya, mengumpulkan seluruh makhluk di hari kiamat. Al-bahaim wat-thair, hewan-hewan ternak, burung-burung, wad-dawab, wa kullu syai', dan semuanya. Kemudian fayabulughu min adlillahi ay ya'khudha lil jam'a min qarana, ya, sehingga mereka mendapatkan, menerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang dulu pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk, maka hewan ini akan membalas ke hewan yang bertanduk. Bayangkan ikhwah, berarti juga hewan-hewan yang dimangsa oleh hewan yang lain, dia nanti juga akan dibalaskan oleh hewan tersebut, oleh hewan yang dimangsa. Ketika di dunia hewan memangsa, di akhirat hewan yang dimangsa akan membalas kepada hewan yang pernah memangsanya dahulu. Setelah selesai, hewan-hewan ini mendapat masing-masing membalas apa yang pernah terjadi di masa dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuni turoba, jadilah kalian semuanya menjadi tanah. Jadi mereka ini dibangkitkan untuk saling membalas, ya, untuk memberikan balasan yang pernah terzolimilah, kita katakan, ya. Setelah itu sudah habis kisah mereka. Mereka akan menjadi tanah. Adapun manusia tidak sampai situ. Manusia dia akan sampai pada tempat yang abadinya, negeri yang abadi. Apakah negeri abadinya surga ataukah negeri abadinya neraka? Itu ikhwah. Adapun hewan habis sampai di situ. Makanya di saat itu ikhwah, ketika melihat hewan-hewan itu sudah masing-masing sudah membalas, ya, sudah membalas, mendapatkan balasan-balasannya, Allah katakan, jadilah kalian tanah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang sudah jelas mengetahui dia akan ditempatkan di mana. Dia sudah membayangkan apa yang telah mereka lakukan, kekufuran yang telah mereka lakukan. Mereka akan katakan, ya laitani kuntu turoba. Wahai, seandainya aku juga ikut menjadi tanah. Mereka ingin seperti hewan. Kenapa mereka ingin dijadikan tanah? Karena mereka tahu setelah padang mahsyar akan terjadi hisab, maka setelah itu surga dan neraka, negeri abadi yang sedang dituju. Demikian ikhwah, ya. Dan mereka tahu sekali di mana tempat mereka nanti di hari akhirat. Mereka tahu sekali mereka itu akan menuju neraka. Karena ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika seorang sudah berada di alam barzakh, dia itu sudah tahu di mana tempatnya.
Seperti yang pernah kita kaji bahwasanya ketika seorang itu berada di alam barzakh, kemudian dia ditanya dengan 3 pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Dan ini juga pertanyaan sudah diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan memang jawaban-jawaban ini bukan atas dasar kecerdasan, tapi atas dasar keimanan. Bagi yang tidak bisa menjawab, dia akan mendapat azab kubur. Dan untuk dia akan dibukakan pintu neraka. Dan dia melihat neraka. Ya, dia melihat neraka. Dia sudah melihat di mana dia akan ditempatkan nanti di hari akhirat. Makanya mereka itu berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat. Dengan artian ikhwah, azanallahu wa iyyakum, mereka lebih rela menderita di kuburan ketimbang menderita di akhirat di neraka. Karena apa ikhwah? Karena mereka tahu benar bahwasanya walaupun azab kubur itu dahsyat, tapi jauh lebih dahsyat yang menunggu mereka azab di dalam neraka. Jauh lebih dahsyat azab yang menunggu mereka di akhirat, di neraka. Makanya mereka tidak ingin terjadi hari kiamat. Demikian. Oleh karena itu ketika mereka melihat hewan-hewan itu, Allah katakan kuni turoba, jadilah kalian itu tanah. Si kafir ini mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Wahai seandainya aku juga jadi tanah, sehingga tidak akan menerima azab neraka. Kemudian ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, bagaimana bagaimana penggiringan manusia ataupun pengumpulan manusia. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Kalian itu nanti akan dibangkitkan dengan tak beralas kaki, tidak berpakaian, dan ghurlan. Ghurlan itu tidak berkhitan. Ghurlan tidak berkhitan. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Hakim, Ibnu Hibban juga rahimahumullah, an Abi Sa'id Al-Khudri annahu lamma hadarul maut da'a bi thiyabin jadid. Bi thiyabin jadid, bahwasanya ketika beliau mau meninggal, beliau meminta pakaian baru. Meminta pakaian baru untuk dipakaikan ketika dia mau meninggal. Summa qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal. Abu Sa'id Al-Khudri memahami bahwasanya memang pakaian betulan. Makanya beliau minta beberapa saat sebelum dia meninggal, minta dibawakan pakaian baru. Sehingga dia nanti ketika dibangkitkan, dia akan memakai pakaian yang baru tersebut. Namun ikhwah rahimallahu, para ulama berbeda pendapat tentang memaknai firman sabda Nabi SAW, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fihi. Sungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Banyak di antara para ulama menyebutkan bahwasanya yang maksud ini bukan pakaian beneran, tapi adalah amalan, sesuai dengan amalannya ketika dia meninggal. Makanya ada seorang sahabat ketika dia meninggal saat umroh, sedang ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk mengkafankannya dengan kain ihramnya, ya. Kemudian tidak menutup kepalanya. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat mulabbiyan, dengan sambil bertalbiyah. Dia bangkit di hari kiamat sambil dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Kebangkitan yang sangat indah. Bangkit lantas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rasakan syahdunya pada waktu itu ikhwah. Bayangkan, dibangkitkan sambil talbiyah. Oleh karena itu ikhwah, di antara dalil para ulama yang mengatakan bukan pakaian ini yang dimaksud, tapi maksudnya adalah amalan.
seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya, barang siapa yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, selanjutnya. Setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, tak berpakaian, kemudian apakah seperti itu terus? Ternyata tidak, ikhwah. Akan diberi pakaian. Lantas, kiswatul ibad fi yaumil mi'ad. Siapa yang pertama sekali berpakaian, diberi pakaian nanti di hari kiamat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, beliau bersabda, inna awwalal khalaiq inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahimul Khalil. Sesungguhnya orang yang pertama sekali diberikan pakaian dari seluruh makhluk, dia adalah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Khalilnya Allah, kekasih Allah. Kemudian ikhwah, itu manusianya. Kita lihat sekarang bagaimana alamnya. Ya, kondisi alamnya, buminya bagaimana, langit itu bagaimana. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari tubaddalu, pada hari ditukarnya bumi dan langit yang bukan bumi dan langit sekarang. Jadi nanti di hari kiamat ada bumi, ada langit, tapi bumi dan langit yang nanti di hari kiamat itu tidak sama dengan bumi dan langit yang kita lihat sekarang ini. Namanya tetap bumi, namanya tetap langit, tapi pada hakikatnya bendanya berbeda. Ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti. Yauma tubaddalu, akan diganti. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat, akan diganti bumi dan langit dengan bumi dan langit yang sekarang, dengan yang berikutnya, bukan lagi yang sekarang. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, dia pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqul, beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati 'alal ardi bayda afra ka qarsil naqi. Bahwasanya nanti manusia akan digiring ke tempat, dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, di atas bumi bayda, putih, afro. Afro ini ikhwah, putihnya afro, kemerah-merahan. Putih tapi kemerah-merahan. Demikian ikhwah, ya. Kaqarsin naqi, seperti piring yang bersih. Itulah bentuk bumi. Kalau sekarang kan kita lihat ada bumi yang hitam, ada yang merah, ada yang putih dan seterusnya. Bumi nanti di hari kiamat, dia buminya warna putih, bersih, tapi kemerah-merahan. Insya Allah kalau kita bayangkan mengerikan juga ya. Ya, putih kemerah-merahan. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya berkata Sahal, laisa fiha ma'lamu li ahadin. Tidak ada satupun rambu-rambu, tidak ada satupun hal-hal yang selain itu. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada apapun. Ya. Kalau dalam ayat disebutkan la tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak akan lihat ada bumi itu yang ada yang rendah, ada yang tinggi. Tidak ada. Semuanya datar. Tidak ada tempat, tidak ada satupun tempat yang bisa kita jadikan tempat bernaung. Kalau kita lihat bumi sekarang itu kan ada rendah, ada tinggi, ya kan? Di tempat yang di samping tempat yang tinggi, kita berada di tempat yang rendah nih. Kemudian di sebelah kita tempat yang tinggi, masih bisa kita bernaung. Demikian ikhwah. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 orang yang diberi naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada pohon, tidak ada babayangan, tidak ada. Hanya ada naungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun diberikan hanya kepada 7 orang yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Imam At-Tabrani, At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz ardul bayda ka'annahu sabiqatil fiddah. Bumi yang putih seperti batangan perak. Masya Allah ya. Dia bukan putih lagi nih, tapi sudah menyilaukan seperti perak, seperti nikel gitulah ikhwah. Ya. Silver lah kita katakan. Jadi putihnya itu putih silver kemerah-merahan. Itulah warna bumi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa metode, uslub, metode untuk meyakinkan orang-orang yang tidak yakin dengan adanya hari berbangkit. Sebenarnya ikhwah azza wa iyyakum, kita sebagai orang yang beriman dan kita meyakini keimanan yang rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhirat. Dengan adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Allah katakan adanya hari berbangkit. Al-Qariyah, Mal-Qariyah, sudah cukup bagi kita untuk beriman. Fa idza ja'atit tamatul kubra, kita sudah cukup beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan beberapa metode agar terbuka pikiran orang-orang yang masih belum meyakini adanya hari berbangkit. Pertama ikhwah, di antaranya pertama tentunya ikhbar. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang adanya hari berbangkit. Disebutkanlah banyak ayat-ayat. Tapi terkadang ikhwah azallahu wa iyyakum, penyebutan dalil-dalil ini dengan cara hal-hal yang mungkin bisa masuk logika orang yang masih ragu dengan adanya hari berbangkit. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang baru. Seperti terus tetap ada bayi yang lahir, ya kan? Adanya tadi bumi yang tadinya tandus, ketika Allah Subhanahu wa taala siramkan air, akan tumbuhlah pepohonan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Demikian ikhwah, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada, apalah susahnya untuk mengulang lagi? Yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian dibuat tidak ada, kemudian dibalikan lagi menjadi ada. Kan nggak susah. Ya kan? Sedangkan yang tadinya tidak pernah ada, Allah ciptakan ada. Tentu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan yang tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada, kemudian diadakan lagi. Kan tinggal mengulang saja. Sesuatu yang tinggal mengulang. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat manusia, dia penemuan misalnya, penemuan lampu, ya, penemuan lampu. Kemudian kan itu merupakan penemuan dasar. Setelah itu kan akan ada inovasi terbaru tentang lampu ini. Udah mudah ikhwah. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan uslub, metode. Kalian lihat sesuatu yang tidak ada aku buat ada. Sekarang apa sulitnya? Aku adakan kembali sesuatu yang tidak ada itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang jauh lebih dahsyat, lebih besar, matahari, bulan, galaksi, bahkan semua yang alam ini, galaksi dan seterusnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu dan Maha Kuasa menciptakan itu semua, apalah susahnya buat manusia? Apalah susahnya Allah menciptakan manusia? Manusia itu sangat kecil dibandingkan alam semesta ini. Demikian ikhwah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluknya seperti matahari yang begitu besar, sinarnya sangat luar biasa panasnya. Kalau itu Allah mampu untuk menciptakan manusia nggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang pernah ada, kemudian diulang lagi, diadakan lagi, bukan satu hal yang susah. Kemudian yang empat, ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat adanya perubahan-perubahan. Ya, adanya perubahan-perubahan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Yang tadinya dari tanah jadi manusia.
Yang tadinya dari sperma, berubahlah dia menjadi segumpal darah, berubahlah dia menjadi segumpal daging. Kemudian diciptakanlah tulang, fakasawna al-'idhama lahma, tulang itu pun akhirnya dibungkus dengan daging. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia lagi, membangkitkan manusia nanti di hari kiamat? Sedangkan tahapan-tahapan seperti yang rumit itu saja Allah mudah melakukannya, apalagi hanya untuk membangkitkan saja. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita gimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Kan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah di mana kisah itu orang itu sudah mati, Allah hidupkan kembali, dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya, itu banyak dalam Al-Qur'an seperti Al-Baqarah 243, ya. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah 259, ya. Kita nggak bacakan karena cukup panjang ayatnya. Kemudian ikhwah, yang keenam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpikir tentang tumbuhan. Tumbuhan itu tadinya kan berupa bibit. Kita ambillah misalnya jagung. Jagung ini kan mati, ikhwah, mati. Mungkin jagung ini sudah kita simpan bertahun-tahun. Baik, selama dia nggak rusak ya. Ketika kita letakkan dia di tanah, kita siram, ternyata jagung ini bisa tumbuh. Kacang, padi, gandum. Ya, kalau kita yang tadinya itu kita simpan, kemudian sekian tahun kemudian kita letakkan di tanah, kita siram, bisa tumbuh. Yang tadinya kita katakan ini bibit benda mati. Ini bibit benda mati. Kemudian kenapa bisa tumbuh? Kalau itu bisa, apalah susahnya untuk membangkitkan manusia di hari yang berbangkit? Demikian ikhwah. Itu di antara uslub Al-Quran untuk meyakinkan manusia ini bahwasanya hari berbangkit itu pasti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana suasana hari kiamat yang sangat mencekam. Bagaimana suasana hari kiamat yang sangat mencekam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya kita secara ringkas ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya suasana hari kiamat pada waktu itu yaitu suasana azim. Azim itu artinya hari yang azim, hari yang berat, hari yang sangat berat, hari yang mengerikan. Allah menyebutkan juga saqil, yang sangat berat. Allah juga menyebutkan asir, hari yang sangat sulit. Kemudian pada hari itu manusia sangat takut. Manusia mengalami rasa takut, kemudian sampai rasa takutnya itu membuat dia terbelalak-belalak dan tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Matanya terbelalak melotot, tidak bisa melirik kanan dan kiri. Wa afidatuhum hawa, hatinya kosong, bingung, ini mau ngapain. Kalau terjadi gempa ikhwah, kita masih mikir, kita lari keluar, kita lari ke lapangan supaya nggak tertimpa. Artinya masih bisa mikir. Tapi nanti di hari kiamat nggak ada yang bisa mikir. Hanya bisa terkejut, kemudian terbelalak, sampai menoleh kiri kanan pun nggak bisa. Saking bingungnya mau ngapain. Demikian ikhwah. Hatinya bingung, kosong. Wa afidatuhum hawa. Itulah kondisi manusia yang sangat takut. Dan disebutkan juga bahwasanya sesak itu sampai tenggorokan. Ya. Wa balagha ladal hanajir kadhimin, sampai tenggorokan sesaknya. Luar biasa kalau kita sesak biasanya hanya sampai di dada. Tapi rasa takut yang membuat sesak itu nanti di hari kiamat, ya, ketika melihat terjadi hari kiamat itu sampai ke tenggorokan. Kemudian ikhwan azanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa terkait dengan alam. Kalau tadi kan manusianya takut, sesak, kemudian melotot, matanya terbelalak, tidak bisa berkedip, tak berkedip, kemudian tidak bisa menoleh kiri dan kanan dan bingung mau ngapain. Wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong. Jadi hanya terbengong begitu saja. Begitulah ikhwah. Itu kan manusianya. Ya, itu manusianya. Bagaimana dengan alamnya pada waktu itu ketika terjadi hari kiamat? Karena waktu kita terbatas, insya Allah kita akan bahas di kajian yang akan datang secara ulasan-ulasan buku ini, yaitu buku Al-Qiyamatul Kubra, insya Allah. Nah,
Syukran jazakumullah khairan wa barakatuh Ustadz atas materi ringkasan yang telah disampaikan. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar ringkasan pada kesempatan pagi hari ini, pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. 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 Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Ismail di Desa Patukulimpoe, Dusun Tompong, Lapariaja, Bone, Sulawesi Selatan. Oh, ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Nanti tadi kan disebutkan bahwa di pada mahsyar kita digiring dalam kondisi telanjang, tak bersunat dan tak berpakaian. Nah, saya sebagai orang tunanetra tidak bisa membayangkan bagaimana rasa panas yang akan kita rasakan nanti di pada mahsyar tersebut, dan apakah benar seluruh orang-orang baik yang kafir maupun beriman itu merasakan kepanasan atau ada perbedaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ikhwan azinallahu wa iyyakum. Kondisi nanti di padang mahsyar yang sebenarnya belum sampai ya kita ke sana, masih pembukaan padang mahsyar ini, masih dari mulai hari kiamat sampai pembukaan belum sampai. Tapi tadi sudah saya saya singgung terkait dengan manusia-manusia yang bahunya sengit gitu ya, rendah sebelah apa tadi, karena nggak adil kan, miring sebelah karena nggak adil. Ada yang manusia yang punya lehernya panjang, ada yang matanya buta padahal dia sebelumnya tidak buta. Masalah ikhwah azallahu wa iyyakum, ini kan menunjukkan memang adanya perbedaan ya, ada perbedaan. Nanti juga akan kita lihat, Rasul menyebutkan bahwasanya manusia itu nanti dia akan berkeringat. Ada keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pusar, ada yang sampai menenggelamkan dia. Demikian. Itu semua terkait dengan apa saja yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Ya. Nanti juga akan kita bahas. Ada manusia itu akan menggendong menggendong unta. Ada yang mengendong kambing, ada yang dipaksa untuk melilit dikalungkan 7 lapis bumi. Itu dia, berbeda-beda kondisi manusia di padang mahsyar. Ya, akan berbeda-beda. Demikian ikhwah. Ada yang dia dililit oleh ular. Dililit oleh ular. Oleh karena itu ikhwah, posisi manusia di padang mahsyar itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Ketika baik dia di dunia, maka di padang mahsyar dia akan rasakan kebaikan itu. Udah dapat balasannya. Sebelum dia masuk surga, dia sudah dapat balasannya di padang mahsyar. Adapun orang-orang yang durjana, maka dia juga akan mendapat balasan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita akan ulas lagi bagaimana kondisi orang kafir dan bagaimana kondisi orang-orang yang beriman di padang mahsyar. Insya Allah. Bapak yang bertanya, saksikan terus di episode berikutnya, Senin yang akan datang. Insya Allah. Allahu a'lam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Bekasi mau bertanya, jika Allah sudah menakdirkan orang kafir itu masuk neraka dan seseorang ditakdirkan lahir dari orang tuanya kafir, apakah Allah adil jika seseorang ditakdirkan menjadi kafir? Padahal di dalam perut ibunya Allah mengikrarkan kita adalah beriman pada Allah. Jadi bisakah orang kafir atau orang yang telah ditakdirkan di Lauhul Mahfud masuk neraka berubah takdirnya jadi masuk surga? Syukran Ustaz. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ikhwa azallahu iyyakum, pembahasan tentang takdir dan itu merupakan rukun iman yang keenam. Beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Ikhwah azallahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan penghuninya, dan Allah Subhanahu menciptakan surga dan penghuninya. Dua-dua sudah Allah ciptakan. Siapa-siapa yang menjadi penduduk neraka dan siapa-siapa yang menjadi penduduk surga itu sudah ada penghuninya. Hanya permasalahannya adalah siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwasanya dia adalah penduduk neraka atau dia adalah penduduk surga? Bahkan ikhwah, apabila di hadapan kita ada orang kafir,
Kita tidak boleh katakan kamu masuk neraka. Mengapa demikian? Kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Contohnya ikhwah, bagaimana orang-orang yang sangat musuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berperang melawan pasukan Rasulullah SAW dan bahkan sempat mengalahkan pasukan Rasulullah, yaitu ketika perang Uhud. Pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan jalan kaki dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Demikian ikhwah. Sampai pasukan kaum muslimin kocar kacir ketika mendapat serangan dari belakang oleh pasukan berkuda dari Khalid bin Walid. Demikian. Kemudian pasukan Ikrimah bin Abi Jahal yang sudah sempat mundur kembali maju. Demikian ikhwah. Hingga akhirnya pasukan Rasulullah SAW kalah dan lari ke puncak gunung Uhud. Abu Sufyan mengatakan, Muhammad, ini adalah balasan untuk perang yang sebelumnya. Maksudnya perang Badar. Ikhwah, terus kita lihat gimana yang tiga orang ini. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia kata, Rasulullah mengatakan, Saifun min suyufillah. Beliau adalah pedang Allah. Padahal dia pernah membuat pasukan Rasulullah kucar kacir dan pastinya pernah membunuh kaum muslimin. Siapa lagi? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ikhwah, dia mertua Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan anak beliau, yaitu Ummu Habibah. Ikrimah bin Abi Jahal, kalau saya tidak salah, tewas dalam perang Yarmuk, jihad. Demikian, tiga orang yang tadinya memerangi Rasulullah SAW dan sempat membunuh kaum muslimin, tapi ternyata menjadi orang yang terbaik. Makanya ikhwah azallahu iyyakum, kita nggak boleh kita katakan orang kafir, kamu masuk neraka. Nggak bisa. Sebagaimana sebaliknya, kita juga nggak bisa katakan kamu masuk surga. Kecuali orang-orang yang memang sudah Rasulullah rekomendasi masuk surga, dan orang-orang yang memang Allah katakan masuk neraka, seperti Abu Lahab, bahkan ada ayatnya. Atau yang mati kafir, memang mati dalam keadaan kafir, maka kita bisa katakan dia masuk neraka. Makanya ketika Rasulullah SAW mensunahkan pada kita kalau kita melintasi makam kafir, orang kafir, kita katakan, Rasulullah mengatakan, Basyiruhum binnar, katakan kepada mereka masuk neraka kalian. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kita tidak tahu siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana kita, rezeki kita bagaimana, kita juga nggak tahu, karena ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu orang tuanya tadi kafir, kemudian anaknya pasti kafir. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya sebagai pemahat patung, yang patung produk orang tuanya Nabi Ibrahim layak untuk disembah. Jadi bukan sembarangan pembuat patung, ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, produk patungnya layak untuk disembah. Berarti kan memang dia punya kehormatan. Bayangkan, di kaumnya dia punya kehormatan sebagai pencipta Quran, pencipta Tuhan, pemahat Tuhan. Ikhwah. Anaknya Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, yang kata Rasulullah SAW, Inna Allah ittakhadani khalila kama ittakhadani Inna Allah ittakhada Ibrahim khalila kama ittakhada Inna Allah ittakhadani khalila kama ittakhada Ibrahim khalila. Allah itu telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Apakah orang tuanya orang baik, anaknya pasti baik? Belum tentu juga. Seperti apa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sudah banjir datang, sampai banjir datang, Nabi Nuh tetap mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ikutlah bersama ayah, jangan kamu termasuk orang-orang kafir. Tapi si anaknya kan bandel. Demikian. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari, ayah, aku akan lari ke puncak gunung, gak akan terkena banjir. Kata Nabi Nuh, kalau la asimal yawm, hari ini nggak akan ada yang selamat kecuali yang masuk kapal. Fahala bainahumal mauj. Akhirnya mereka terpisah dengan ombak. Demikian ikhwah. Apakah istri seorang yang soleh, apakah suami orang soleh pasti istrinya soleh? Belum tentu juga. Buktinya istri Nabi Lut. Apakah kalau suaminya kafir, istrinya pasti kafir? Belum tentu juga. Seperti istrinya Fir'aun. Demikian ikhwah. Jadi itu semua takdir. Yang kita nggak tahu apa yang ada di balik takdir.
Makanya Rasulullah menyebutkan innal qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Fala takshifuha. Enggak usah kalian singkap-singkap. Jadi apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala kan sudah tetapkan rezeki kita ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, ya. Diutuslah malaikat, kemudian fayuq marubi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menetapkan 4 permasalahan bikat birizikihi diantaranya, dengan menetapkan berapa rezekinya. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki kita, apakah lantas kita ketika hidup kita tenang-tenang saja? Apakah kita tenang-tenang saja? Demikian ikhwah, a'azzallahu wa iyyakum. Gak usah berusaha, ya nggak akan ada seorang sehat yang mengatakan begitu. Demikian juga surga ikhwah. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kendur untuk mendapatkan itu semua. Jadi ikhwah, kita diperintahkan untuk berupaya, bukan berpangku tangan dan bertopang dagu. Demikian ikhwah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu semua terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa mereview lagi apa yang pernah kita pelajari, dan insya Allah ikuti kajian berikutnya juga ringkasan buku yang telah kita baca. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.